Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Harrison Toda dalam ringkasan Sekolah Sahabat 7 menit. Dan saat ini kita sudah berada di pelajaran yang ke-11 dengan judul Kemurtadan dan Syafaat. Syafaat artinya pendamaian atau pengantaraan. Ayat inti pelajaran Sekolah Sahabat kita diambil dari Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan berkata, "Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis itu." Luar biasa doa pengantaraan Musa bagi bangsa Israel, melambangkan bagaimana Yesus menjadi imam besar kita, pengantara kita yang hidup, yang berada di bilik yang maha suci di sorga sekarang ini. Bila mana saudara mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini, sangat menarik, sebab ketika orang Israel murtad, Musa sedang bersama Tuhan di Gunung Sinai. Bangsa itu mengancam saudara Musa Harun dengan kematian, sehingga Harun menyerah kepada mereka dan membuat sebuah patung berhala. Kemudian bangsa itu menyatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Keluaran 32 ayat 4. Dengan demikian, secara terang-terangan menolak Tuhan sebagai Allah mereka dan melanggar perjanjian dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara, penting dicatat bahwa Tuhan menyatakan kepada Musa sebelum dia turun ke perkemahan dari Gunung Sinai, bahwa orang Israel telah berpaling darinya, dari Tuhan, dan menyembah berhala. Dan dengan demikian Israel kini dianggap sebagai umat Musa, dan Musa lah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan berkata, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Saudara, kita bisa melihat penjelasan dari pelajaran Sekolah Sahabat ini memberitahukan kepada kita bahwa bangsa Israel telah menolak Tuhan, menolak perjanjian dengan Tuhan. Namun setelah Musa kembali ke perkemahan dan Musa menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, Musa kembali ke perkemahan dan melihat pemberontakan itu. Ia memecahkan 2 loh batu yang berisi 10 janji yang diberikan Allah kepadanya. Satu tindakan lahiriah dari apa yang telah dilakukan oleh orang Israel ketika mereka menolak Tuhan sebagai pemimpin mereka. Kemudian Musa menghancurkan anak lembu emas. Bahkan di hadapan Musa orang-orang menjadi liar dan tidak terkendali. Saudara, bila mana saudara mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini, kita dapat melihat bahwa Allah melalui Musa memerintahkan mereka untuk dibunuh. Tindakan ini perlu, jika tidak umat Allah akan mengalami kehancuran dan tidak dapat dipulihkan. Namun keesokan harinya Musa kembali mendaki Gunung Sinai dan bersyafaat bagi Israel, atau mengadakan pengantaraan bagi orang Israel. Saudara, Musa kembali naik ke atas Gunung Sinai untuk mengadakan pendamaian atau pengantaraan, memohon kepada Allah mereka yang penuh belas kasihan untuk mengampuni umatnya dari perilaku mereka yang jahat. Saudara, Harun, kemurtadan Harun bisa saja mencegah pemberontakan anak lembu emas itu, dibuatnya dari emas itu bagi Allah. Tetapi ia seharusnya tidak menyerah kepada tuntutan bangsa Israel untuk memiliki dewa-dewa yang dapat dilihat. Ketika rasa tidak hormat ditujukan kepada Allah dan hambanya Musa, Harun seharusnya segera menghentikan pemberontakan itu. Namun ia malah mendengarkan para pemberontak dan membuat keputusan yang salah. Selama masa ketidakhadiran Musa, Harun seharusnya bertindak sebagai pemimpin yang kuat, tidak takut, bahkan jika itu berarti menghadapkan kematian sekalipun, jangan takut. Allah selalu campur tangan untuk membela tujuannya,
dan harus seharusnya percaya kepadanya. Saudara, jika juga kepada Harun Tuhan begitu murka, namun hidupnya diselamatkan karena Musa memohon pengampunan untuknya. Harun dengan tulus bertobat dari dosa besar ini, dipulihkan kepada posisi kepemimpinannya dan kemudian diurapi sebagai imam besar. Kasih karunia dan kemurahan Allah begitu luar biasa, baik bagi Harun dan bagi saudara dan saya, bila mana kita hidup dalam pertobatan. Saudara, doa syafaat ada 4 jenis bentuk dasar dari doa syafaat. Pertama adalah doa pujian. Kedua adalah doa ucapan syukur, di mana kita mengucap syukur kepada Allah atas hal-hal yang luar biasa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, doa pertobatan, di mana kita dengan rendah hati memohon pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ketiga, doa permohonan, di mana kita berdoa untuk hal-hal khusus bagi diri kita sendiri, seperti hikmat, Roh Kudus, sukacita, kasih, kesalehan, kedamaian, kesabaran, karunia rohani. Kita mohon kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah yang keempat itu adalah doa ucapan syukur. Kita bersyukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dan Tuhan limpahkan bagi saudara dan saya. Hal penting adalah Allah mengundang kita untuk berdoa, bukan karena kita memahami apa yang terjadi di belakang layar atau bagaimana doa-doa kita didengar. Kita tidak mengendalikan doa, tetapi kita diundang untuk berdoa. Bahkan diperintahkan untuk melakukannya. Ketika umat Tuhan berdoa, kerajaan kejahatan dihancurkan dan tujuan Tuhan secara misterius dapat maju. Mari kita terus berdoa, menaikkan doa syafaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan akan melakukan perkara ajaib. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.